Daripada kita tidur sore-sore, lebih baik mari kita ngoptar, ngobrol ngopi sambil ngagitar. Lebih baik mari kita ngoptar, lebih baik mari kita ngoptar. Ngomong Lebih ngemeng. baik Ngemeng kita ngoptar. Di mana nih? Gitar. Iya, benar. Hei, Iya. ini belum disilakan tapi dulu. Kurang tuan rumahna Oh iya, benar tuan rumahna. Pokoknya mah bebas. Bebas. Tapi kita di sini mau nyapa dulu teman-teman ngoptar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman ngoptar semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, ya, anak abang di Gegel Toke. Iya, dan kebetulan kita ini lagi berada di halaman rumah salah satu budayawan Majalengka. Amin. Yang namanya sudah tidak asing lagi, melegenda, Sudah tidak biruk lagi. bener, karya-karyanya yang sangat luar Dan biasa. Disaksikan langsung dengan bulan. Oh benar, bulan purnama. Alhamdulillah tiasa tepang sareng wakijun. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga teman-teman ngoptar, kita silaturahmi di sini juga akan membahas di mana tema kita adalah tribut Makasti. Iya. Tribut Makasti ini Kang Ule, Uli dan Makasti ini beliau adalah salah satu maestro tenun buhun gadot. Ya. Ini adalah salah satu Heritage. harta dari warisan leluhur kita, warisan budaya leluhur Berarti heritage tenun ya yang ada di Majalengka. dari Majalengka. Yang kita juga mendengar kabar berita bahwa beliau tutup usia di usia yang ke-98. 98 ya. Luar biasa. Luar biasa. Makasti itu salah seorang legenda tenun Indonesia. Luar biasa. Oke, mungkin sebelumnya kita atas jasa-jasanya Makasti ya, kita bisa membaca Al-Fatihah untuk beliau. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kabar duka ini luar biasa sekali ya, karena salah satu maestro Majalengka yang memang karyanya juga sangat luar biasa. Dan mungkin Wakijun sendiri mengenal sosok beliau almarhum, sosok Makasti itu seperti apa? Saya harus berbicara Al-Fatihah tadi udah ya. Kemudian mendoakan bareng-bareng sudah. Yang utama bagaimana kemudian kita selaku kemudian generasi yang punya beban yang berat terhadap tradisi menenun itu, tradisi warna, tradisi kemudian merangkai benang menjadi kain dan sebagainya, yang harus kita lakukan. Warisan dari Makasti itu ya? Iya, yang harus kita lakukan adalah pertama-tama nganoakeun we heula eta mah. Bener henteu urang ngadoa teh, kita kahijinya. Kadua duna mari urang pelihara lah. Ya. Apa yang dia miliki, apa yang pernah dilakukan oleh dia, nepi henteu ka budak ayeuna. Saladar henteu yang make pakaian ieu teh, pakaian meunang si emak eta bae karep. Tah eta yang penting itu. Bagaimana kemudian kita menempatkan beliau sebagai seorang yang legend. Legenda segala-galanya, legenda pakaian, legenda kemudian pewarnaan dan sebagainya. Ya paling itu sebagai seorang budayawan maaf ya, ataupun seniman maaf juga, saya harus mengatakan turut berduka cita. Lain ke orang seniman kabeh ke orang Majalengka pokoknya mah sedih pokoknya. Tapi gini Pak, kalau menurut saya Makasti itu adalah seorang talent. Ya luar biasa. Talent. Jadi ketika nanti ada yang mengikuti lagi di bawah Makasti, dia akan berbangga hati sebagai talent gitu. Ya. Walaupun memang agak susah mencari penggantinya. Memang kita butuh waktu yang cukup lama lah. Butuh waktu yang cukup lama bagaimana kemudian kita menempatkan orang yang kemudian mewarisi itu kepada beliau. Cek kasar mah kieu mangnya. Urang teh kudu tawadu heula.
kudus permisi kana karolo teh kira-kira Iya. cocok henteu ieu budak teh. Iya. Ulah padu wungkul bisa bisa mana gampang atuh. Kedah jelas tata titiknya kedah kumaha Kudu gitu ya. kumaha. Yang tidak pernah kita lakukan itu kearifan lokal. Ya. Bagaimana kemudian kita memelihara itu. Iya. Bisa mah gampang kan udah Iya. tinggal workshop selesai persoalan kan. Iya. Nanun selesai persoalan. Tapi eta begini. tenuna berharga itu bernas enggak. Iya. Itu yang penting. Racikannya Makassti itu Nah, akan berbeda dengan berbeda racikan. mau tidak mau. akan berbeda, Pak. Akan berbeda. Walaupun mungkin ada regenerasi yang Ya, meneruskan, ya, ya. tapi ya mungkin tidak akan sama seperti Ya. Makassti. Tidak akan sama, Tidak akan tapi sama. kalau menjalur, Iya, kalau menjalur menjalur. kepada Makassti, maka dia akan Sejalan. 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 Bisa saja sejalan, Pak. Ya, Nah, mungkin ada satu perbedaan tapi bisa sejalan gitu lah. ya, ya. Ada Pada aturannya. intinya gitu ya, pada intinya kita ngopi heula. Ngopi lah. Bener. Nyanyi. Cerdas ya. Bener kudu ngopi heula. Cincin. Iya. Sampai pinter. Meh pinter Hmm. dalam kehidupannya ya. Karena yang digauli oleh emak Makassti atau emak siapapun, ibu siapapun dalam kehidupannya lain ngan ukur tenun lain. Dia merangkai kehidupan. Itu yang kita lupakan. Iya. Kita hanya tahu tenun sebagai bahan pakaian, tapi nggak pernah tahu bahwa dia sedang selalu kemudian ya yang terjadi adalah kita terbiasa menerima dia pakaiannya aja, tenunannya aja. Di luar dari itu kita nggak paham kalau dia sedang merangkai kehidupan dan kita kecolongan hal itu. Kita berharap beberapa orang yang kemudian dekat dengan Makassti itu tahu naon sih sebenarnya nenun sebenarnya teh gitu. Bukan hanya merangkai benang atau pakaian, bukan. Oke Dan lah. juga bukan karena rupiah juga bukan ya, Pak? Jelas. Bukan ya. Kalau kita berbicara nominal ya, dari usia 10 tahun 10 sampai tahun. kemudian 98 88 tahun berapa nominal yang harus kita keluarkan untuk dia. Iya. Kalau kita berbicara nilai uang. Tapi si emak ya Allah tidak seperak pun berbicara itu. Luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang sekarang berjibaku habis-habisan dengan dasar nominal punten jeung uwa pare-pare. Lamun orang memang bicara legend dalam pengertian itu, tapi ujung-ujungnya duit. Ya, Jeung benar. uwa heula pare-pare. Iya. Karena apa yang dikerjakan sama almarhum itu adalah dari hati, tulus Dan murni dia mengabdikan diri kepada raksaka pakaian yang kita miliki. Sebetulnya kan gaya aja lemah, mampunya orang gitu, hebatnya orang itu karena pakaiannya. Dan Makassti tahu itu, dan kita tidak pernah mengalami itu. Dan jarang-jarang juga orang yang sepenuh hatinya mendedikasikan dirinya itu untuk satu bidang itu. Jarang, Pak. Ya kita hari ini atau hari-hari berikutnya juga terima kasih juga ya buat teman-teman yang memang dari Bandung, dari Jakarta bebeakan lah, mengucapkan bela sungkawa, kemudian mengucapkan beberapa hal yang kemudian anggap normatifnya, apakah bela sungkawa, apakah ucapan apapun, tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kemudian generasi setelah Makassti tumbuh sebagai orang yang punya tanggung jawab, sebagai orang yang punya beban berat dalam hidupnya, bahwa ada yang harus diteruskan. Bagaimana kemudian menganyam kehidupan itu lebih penting ketimbang bagaimana kemudian anyaman tenun menjadi bahan pakaian, tapi kehidupan jadi bahan pakaian kita. Itu aja lah. Sebagai budayawan tangka capek ya orang ngomongnya. Kapajang rada sedihnya jeung capek ya. Iya, benar. Keheul ka jelema nah 88 tahun geura. Urang macan sabaraha urang-urangan mah. Iya. Bang Ule ngagencereng can sabaraha tahun. Sok sarua urang mah. Saya merasakan itu. Ya, Luar biasa. luar biasa. Kebayang nggak 88 tahun dia mengabdikan diri untuk kehidupan manusia. Bukan orang lagi, lebih manusia secara umum lah maneh nama kitunya. Urang mah naon sih? Anu ukur ka jelema wungkul. Da si mama melakukan ibadah dengan cara dia.
Jangan bicara soal agama dengan dia akan bakal paham pisan, paseh pisan ngomong Pasti, gitu mah. Pasti. Tapi di antara kita juga sempat ketemu sama almarhum ya. Ya. Sempat ketemu sama almarhum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan waktu itu kita sempat bikin salah satu profile. Ya. Profile untuk sosok Makasti dengan tujuan bahwa ingin terus mengangkat dan juga biar lebih dikenal lagi, ini loh yang membuat tenun Buhun Gadot Nunuk Majalengka itu nih sosok beliau. Dan ternyata saya ketemu secara langsung, subhanallah sekali, beliau sangat ramah, dia tidak pelit ilmu berbagi. Saya ketika waktu baru datang baru kenal, beda kalau sama Aruli ya, Kang Uli kan udah beberapa kali saya baru ketemu. Mak iya kumaha carana kieu bager, ieu dikiekeun di usia yang memang, mohon maaf karena waktu itu beliau itu sudah Ujur ya? Iya udah uzur, tapi beliau masih mau memberikan itu ilmu loh. Ya, Ilmu luar itu. biasa. Itu akan jadi ladang pahala yang buat almarhum. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Karena keikhlasan dia Kak. Benar. Keikhlasan dia berbuat seperti itu. Jadi kalau keikhlasan itu tidak pernah berpikir dengan imbalan. Iya, Jadi kalau bicara kearifan lokal, dia sudah melakukan itu berkali-kali. benar. Jadi sangat mungkin dia melakukan kearifan lokal bukan dalam rangka teori. Iya. Sementara kita kearifan lokal pengertiannya adalah bla 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 bla. Dia melakukan dengan sendirinya gitu kan. Apa yang dia lakukan, memberi pelajaran kepada teman-teman, itu kan kearifan lokal yang luar biasa. Sebatas kita nggak mungkin lah dengan sabar tawakal nuturkeun budak orang kahayangna. Ieu mah mah sungguh lah luar biasanya. Dan selama saya ketemu sama almarhum ya, aduh saya nggak bisa ngomong apa-apa bener Jadi tadi dia Susah deh. sedih. Iya, Benar, tahu susah Tadi dia mengungkapkan. tahu banget karena perjuangan dia yang memperjuangkan dia Ini. mengajarkan dengan sangat sabar, Wak. Sabar. Ini harus, aduh apa ya? Kalau Ruli kan merasakan bagaimana dia dipegang pundaknya, ya, diusap rambutnya, itu luar biasa. Sementara teman-teman yang lain di luar itu yang tahu hanya berupa tenun, gadotnya, nunuk dan sebagainya, sebatas itu aja. Di luar itu rasa manusianya tidak pernah tersentuh. Makanya sekali lagi bagi teman-teman yang kemudian dengan dalih melestarikan, dengan dalih kemudian apapun namanya, tetapi kemudian dia melupakan unsur kemanusiaannya, jeung si Kijun heula lah pareup-pareup. benar. Mereka jadi palang pantol lah uing maka jeung mangke lah palang pantol. Jadi uing wanyaan. Lamun kemudian ada orang-orang yang berniat menggadaikan nama dia untuk, kalau kita untuk kemanusiaan, tapi mereka bukan. Ya. Ya, punten lah. Berarti sebelumnya kan dari dulu Aruli pernah ketemu sama almarhum. Mungkin selama perjalanan Aruli mengenal sosok almarhum ini, ada beberapa ilmu yang didapatkan atau mungkin kesan-kesannya seperti apa? Karena setahu saya sama Aruli juga kedekatan itu Aruli punya satu kedekatan emosional dengan almarhum. Sabar. Paling ketika pertama tahun 2016 saya menginjak di Desa Nunuk Baru Majalengka, tentunya banyak hal yang saya dapat dari sosok almarhum Makasti. Intinya yang paling penting yang saya dapatkan itu tentang filosofinya. Iya. Dari mulai memisahkan si kapas Ya. Memisahkan si kapas dari bijinya. Tuh kan harus dipisahin kapas sama bijinya tuh. Lek muncul orang tuanya. Ya. Iya. Dari awal pertama gitu kan, kapas dipisahin. Ya sangat Sangat lek ya. Terus Bukan ke sesanggalun lah. sesanggalin Sampai terakhir ya menenun. Ya sampai tahapan terakhir menenun. Dan beliau sangat sabar sekali mengajarkan itu. Sabar sekali. Walaupun dari regenerasi atau yang lainnya yang pernah diajarkan sama emak itu sampai bilang gini, kenapa
ke si ama si emak tara nyewot. Saya nanya lagi, emang emak suka nyewot? Kalau ke saya itu beda, suka sesentak cenah gitu kalau bahasa Sunda mah. Ya nyewot lah gitu, marah gitu, marah-marah gitu. Tapi kok kenapa ke ama enggak katanya? Ya saya nggak bisa ngejawab apa-apa ya. Emang emak seperti itu kalau ke saya gitu, nggak pernah marah. Mungkin dari kejiwaan pasti juga bisa menilai bahwa ini orang yang patut gitu kan, bisa meneruskan, bisa jadi begitu kan Pak? Bisa jadi begitu, tapi yang memang selalu kemudian kita lupakan persoalan-persoalan istilah dari kapas itu yang penting. Bagaimana kemudian pada akhirnya manusia bakal meninggal lewat kapas. Bagaimana mata ditutupi, hidungnya ditutupi, dan emak itu sudah mengalami itu. Makanya kenapa dia menambahkan kapas segala-galanya dalam hidup itu. Dan kita nggak tahu itu kan. Sementara emak itu tahu manfaat kapas bikin jelema teh naon sebenarnya. Sampai kemudian nilai kapas menjadi berarti bukan hanya barang tenun, bukan. Dan kita lupa itu. Alhamdulillah malam ini teman-teman semuanya mulai memahami bahwa tenun itu tidak melulu soal kapas. Ada kehidupan yang harus kita pelihara baik-baik. Benar. Maknanya banyak ya, Wai. Iya. Makanya kalau kemudian kita melupakan dia pada tahapan kehidupan, itu perbuatan sangat dolim sekali. Dia adalah warisan budaya. Ya. Luar biasa lah. Kalau kemudian lembaga atau institusi kebudayaan cuma menempatkan dia sebagai patron, tenun maaf punten lah, jeung aing pahareup-hareup. Pahlawan dinten teh, pahlawan kemanusiaan deh itu, pahlawan kebudayaan, pahlawan segala-galanya. Atau Jadi, mungkin mereka belum mengerti apa gimana Pak? mungkin Maaf agak Ya, ya. pertanyaannya maaf Iya. agak mungkin agak kurang mengerti, tapi seharusnya memang persoalan kemanusiaan jadi persoalan kita bersama. Iya. soal itu. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini teman-teman ngopter dan Ya, juga mungkin yang lagi nonton juga jadi jadi paham, memahami. Inilah adanya ngopta. Benar. Yang Yang tidak tidak tahu, tahu jadi jadi tahu. tahu dan Kita juga ngobrol sama budayawan, benar. politikus juga. ada Ya, yang wah jadi semuanya. tahu. Jadi kan seperti yang tadi disebutkan juga seperti tadi kan filosofi segala macam ternyata makna dari kalau yang kita tidak tahu ya udah cuma sebatas kain tenun tapi ternyata Selesai. setelah dijelaskan Iya. sama Wak sendiri kan Wak Kijun ternyata banyak sekali maknanya dari mulai ternyata kayak kapas itu ya. Pas kemudian warna putih. Nah, warna putih segala macam itu ternyata ada makna seperti tadi kapas saya sempat oh ya Allah sebenarnya sampai teringat ternyata kalau beliau itu almarhum itu makasih sudah sampai ke sana oh kapas ini buat Ya. ini buat ini kita memang realitanya bahwa kita meninggal pasti akan menggunakan kapas. Iya, menggunakan kapas mau tidak mau, dari mulai hidung, mata, telinga, kampus semuanya Makna tertutupi oleh itu. Luar biasa. Dan Allah mengirimkan orang itu untuk kita semuanya sebetulnya. Dan satu lagi Wak, teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang paling penting dan tidak semua orang tahu dan bisa mendapatkan itu dari emak. Iya, pasti lah. Ya. Apa? Beliau Apa dong? Boleh tahu nggak sih? saya nggak bisa, mohon maaf saya Apa? nggak bisa ngasih tahu sama kalian. Dapat teman-teman. sepatu ya? Pokoknya ini wah ini sangat dalam Iya, sekali iya, yang iya. Paham, paham, memberikan paham, saya paham, gitu. paham, paham. Ya Bagaimana tadi kemudian? kembali ke tadi Pak. Ketika seseorang hatinya sudah merasa cocok Iya. kan dengan oh inilah orang yang akan meneruskan inilah orang yang akan benar menjalankan Kemana? amanah saya gitu. Nah, itu yang kemudian kita sebut kearifan lokal. Ya, itu yang Memandang, Memandang. memutuskan, memutuskan. dan kemudian dia menyimpulkan sendiri. Itu kearifan lokal. Dia punya nilai sendiri. Ini orang kayak gini, ini orang kayak gini. Jadi jangan tanya, "Mak, abdi kumaha sih, Mak?" Enggak usah lah. Nah, Dia keluar sendiri. Kearifan lokal yang membuat mereka cerdas menghadapi keadaan, alam yang membuat mereka cerdas menghadapi keadaan. bener. Nah gitu. Lamun tanya, jadi nggak usah ditanya. Kamu naik nanya ke dokter. Nah, tapi nyeri naon? Nah gitu ya. Bagian dokter. Ya benar. Aduh luar biasa sekali ini obrolan yang sangat luar biasa. Di samping ini juga dan
Sebenarnya saya juga punya satu kebanggaan tersendiri ya, Kang Uli bisa bertemu dengan sosok dari Wah Kijun sendiri. Dan saya banyak sekali mendengar tentang Wah Kijun dengan karya-karyanya. Dan mungkin saya bisa bilang bahwa Wah ini juga salah satu legendnya, budayawan Majalengka. Dan mudah-mudahan juga Wah terus berkarya, Amin. terus berkarya, memberikan yang terbaik, karya yang dibuat dari hati. Amin. Ya. Kan yang dagang mah biarin ya, karya yang dibuat dari hati. Karena suatu hal yang dari hati itu akan menjadi salah satu mahakarya yang sangat luar biasa ya. Amin. Iya. Begitu. Dan teman-teman Ngoptar sebenarnya pengen banyak banget yang mau diceritakan, tapi karena memang kita memang merasa kehilangan. Merasa kehilangan sosok beliau, merasa kehilangan seperti yang Wah sebutkan, ini adalah salah satu harta dari harta kita, harta orang Majalengka, harta Indonesia. Harta bagi orang yang mengerti. Semoga bisa mengerti, bisa paham. Itu bagi gitu. orang yang mengerti. Harta bukan nominal. Bukan nominal ya, harta. Beda. Gitu. Bagi orang yang mengerti. Tapi Wah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Ngoptar, bagaimana kita caranya untuk melestarikan budaya, menjaga, melestarikan. Mungkin Wah selaku budayawan, bukan hanya untuk almarhum Makasih, tapi apapun itu bentuk tentang budaya, seni budaya yang menjadi salah satu ciri khas kita, gitu. Paling mungkin tidak gini ya, kalau kita bicara pada tingkatan, kita berbicara dengan Majalengka dulu ya, Pak. Majalengka dulu. Al utama mah ngano akhila lah. Ya. Kita mendoakan semoga arwah beliau diterima oleh Allah SWT. Kemudian keluarganya juga diberi kesabaran. Yang kedua yang mungkin harus kita lakukan adalah memelihara barang-barang yang pernah dia miliki. Bukan menjadi museum, kita bukan, tapi kemudian barang itu kita tempatkan sebagai barang yang memang layak diperhitungkan setiap saat. Jadi gini Pak, harusnya itu pemerintah itu harus punya gedung seperti heritage gitu ya Pak ya. Pemerintah sah. Ya pemerintah lah gitu kan. Kan kita hidup ini di situ. Amin. Iya. Ya berharap lah. Berharap banyak kita berharap. Semoga bisa terrealisasi. Ya. Karena mungkin bisa disimpan di museum heritage gitu kan. Gitu. Sudah saatnya memang Majalengka punya Bukan museum. sudah saatnya Pak. Saatnya. Saya setuju saatnya Pak. Iya, Benar. saatnya Majalengka punya tempat atau punya wadah, sebut lembaga yang namanya museum. Iya. Apakah museum wayang, museum tenun, terutama nih kekayaan kita yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, bahwa pakaian yang kita pakai sekarang ini orang-orang mengantar kemana-mana dari tenun kade sing ulah koho. Nah, itu yang kedua ya, oke lah soal museum. Yang ketiga, bagaimana kemudian kemampuan itu didelegasikan, disampaikan kepada yang lebih muda agar mereka paham bahwa menenun itu adalah membuat pakaian bagi orang lain, membuat kehidupan bagi orang lain, dan emak sudah melalui itu. Dan yang saya banggakan lagi buat Majalengka, bahan bakunya juga kita punya, Wak. Kapasnya itu loh. Iya. Majalengka punya gitu. Dan gini kalau menurut saya ya teman-teman ya, ketika waktu itu mungkin Makasti menenun ya, bisa saja waktu itu dia menenun, misalkan menenun dari bajunya sendiri deh, untuk dipakai mungkin ada pesta pernikahan apa, dia akan merasa bangga ketika memakainya. Ya. Mungkin bisa juga gitu Pak. Iya, kita memang paling tidak ginilah. Kalau kemudian kita mampu mendelegasikan itu, membuat sebuah generasi yang kemudian sadar. Itu mah hanya garapan kecil ya. Garapan kecil aja lah, bahwa mereka kemudian sadar pada kemampuan yang mereka miliki. Majalengka tidak akan kehilangan identitas. Iya. Kalaupun sekarang orang ribut tentang identitas, ya punten-punten, tiba lagi saya Majalengka sebenarnya. Dan orang kurang pintar ngagali, harus diakui. Oke, itu yang ketiga ya, tentang regenerasi ya. Yang keempat, sekarang bagaimana kemudian tenun berbicara pada tingkat berikutnya. Saya Indonesia malah atau samaja, saya mah cukup lah. Di luar itu kita harus bicara bangga. Aing orang Majalengka, aing boga tenun.
Iya. Harus gitu. Lamun teu kitu paeh sampai ka iraha gue ge. Sampai kapanpun kita akan mati dengan pelan-pelan. Jadi kita harus mampu melawan lah, menyuarakan. Aing teh boga tenun je Majalengka teh. Aing boga bata, aing boga nangon gitu. Harus mulai berbicara, mulai proklamasi lah. Iya, Mulai begitu. betul. Berarti seperti yang sering Auleh sebutkan setiap kali di program juga bangga jadi orang Majalengka dan iya. kita sering ketemu dengan budayawan para seniman, tradisi segala macam para maestro dan ternyata semakin kesini-sini subhanallah Majalengka tuh kaya gitu. Jadi gini loh. Kaya Jadi gini ini loh. loh. Sangat kaya Jadi Majalengka gini loh. luar biasa. Sebenarnya saya juga sering keluar ya. Sering lihat keluar gitu kan. Ya wisata gitu kan. Anjing. Wisata. Sorry, Gaya. wisata. Loba duit ya kan ciri. Lain nih gaya bahasana wisata pas jelema bae. Baheula. Baheula. Tapi ternyata Majalengka juga tidak kalah loh. Iya. Enak gitu loh. Ya justru itu makanya dari mulai alam, seni, budaya segala macam itu Majalengka tuh aya. Nyaneangan di Majalengka aya. Gitu. Luar biasa dan udahlah nggak bisa ceritakan ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Amin, buat amin. teman-teman semua yang lagi nonton Ngoptar di episode kali ini di Tribun Makasti. Apa yang sudah disampaikan sama Waki Jun selaku budayawan Majalengka ini benar-benar sangat bermakna sekali. Dari mulai apapun itu, apa yang kita kerjakan diawali dengan hati, karena satu hal dengan dikerjakan dengan hati ikhlas itu akan menjadi satu karya yang sangat luar biasa. Yang paling utama adalah berdoa. Selain berdoa dijaga, dipelihara. Setelah itu juga memberikan kesempatan kepada yang muda dalam arti meregenerasi Iya, betul. agar hasil karya ataupun apapun itu tetap bertahan ya Pak ya. Ya. Dan Dan selanjutnya satu kok yang paling penting, tolong jaga dan hargai karya orang lain. nah itu dia Modal tuh. seperti itu harus dan Sedikit sangat wajib. pun karya orang lain kita harus tetap Ya. menjaga dan menghargainya. Benar, seperti poin-poin tadi. Ketika kita sudah bisa semuanya disatukan, insya Allah kita tidak akan kehilangan Amin, identitasnya, amin. Pak ya. Ya. Seperti itu. Tapi satu lagi, tidak hanya dijaga, dihargai, tapi diakui juga. Itu. Kudu Kalau dia Ya seperti tadi kan, juga sudah nyebutin katanya, ya orang boga tenun, orang boga tenun itu kan berarti kita mengakui. Ya. Dan tolong ketika kita mengakui, tolonglah, bantulah, akui juga lah, nah gitu. Wah, aduh hatur nuhun. sami. Hapunten bilih seueur lepat, yang sehat. Amin. Pokoknya Terus kita berkarya. menunggu karya-karya dari Amin. Uwa tetap menjadi sosok Waki Jun yang sangat luar biasa. Amin. Tetap kita bangga Ya. bisa ketemu Sip, sama sip. Waki Jun. Kita Ya. mendoakan Uwa sehat ya. Amin. Oke. Teman-teman Ngoptar, terima kasih untuk episode kali ini di Ngoptar Tribut Makasti. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa menjadi salah satu referensi dan juga menjadi ilmu buat teman-teman semuanya ya. Karena segala suatu hal yang dikerjakan itu ada makna dan filosofinya tersendiri. Baik teman-teman, di episode kali ini kita sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, comment, share dan juga subscribe untuk channel YouTube-nya dari Ruli Rahadian. Hatur nuhun, terima kasih. Du 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 du